Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rifda Fauzia. Kalian bisa panggil aku Rifda. Kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan bikin video untuk menceritakan lagi, ya semacam sharing dan menjelaskan langkah-langkah yang aku lakukan untuk bikin portofolio di Fakultas Seni Rupa Desain. Nah, ini aku juga udah bikin materinya sampai ke belakang-belakang juga, karena aku takut yang aku bicarakan itu keluar dari topiknya atau kepanjangan, ya apapun itulah. Jadi aku harap video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada kesalahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ayo kita mulai. Oke, yang pertama, SNMPTN itu apa sih? Nah, buat kalian yang gak tahu SNMPTN, aku akan menjelaskan secara singkat aja. SNMPTN itu jalur masuk perguruan tinggi negeri yang menggunakan nilai rapot, bener-bener nilai rapot toh, gak ada ulangan, gak ada ujian, gak ada tes wawancara dan lain sebagainya. Toh bener-bener nilai kalian, nilainya apa aja sih? Nilai semester 1, 2, 3, sampai 5. Berarti kalian kelas 10, 11, 12 semester 1. Nah, itu tuh. Nilai itu yang dipakai buat daftar SNMPTN. Nah, kalau di sekolah aku, untuk daftar SNMPTN itu dilihatnya dari ranking paralel. Jadi misalnya ranking 1 sampai 30 kalau nggak salah, itu bisa daftar SNMPTN. Kayak gitu. Selanjutnya, kalau misalnya kalian mau cari informasi tentang SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, kalian bisa cari di Google untuk mempersingkat waktu, karena aku cuma jelasin portofolio aja. Jurusan yang aku ambil itu jurusan Kriya Seni Desain Tekstil, atau yang sering disebut Kriya Tekstil. Nah, jurusan Kriya Tekstil tuh apa sih gitu? Kalau misalnya di Universitas Basmart itu dia ada 4 prodi, ada desain komunikasi visual, desain interior, Kriya Tekstil, dan seni rupa. Iya, ke atas. Jadi jurusan Kriya Tekstil, dari semua penjelasan di Google, Wikipedia, Wikipedia tuh jadi satu ya. Dari semua penjelasan yang ada salah satu penjelasan yang menurut aku ini bisa dicerna dengan baik, yaitu salah satu YouTuber, aku lupa channel YouTube-nya apa. Dia kayak mewawancarai salah satu anak ITB jurusan Kriya Tekstil juga, dan di situ kakaknya ngejelasin Kriya Tekstil itu apa. Jadi aku akan menjelaskan sesuai dengan penjelasan dia. Jadi kriawan itu ada zaman kerajaan. Mereka itu orang yang membuat aksesoris, pakaian, atau pajangan di kerajaan, dan pakaian dan aksesorisnya itu dipakai oleh orang-orang kerajaan. Nah, itu awal mulanya kriawan itu ada. Nah, jurusan kriya ini itu peralihan antara seni dan desain. Tadi kan aku bilang kan ada 4 prodi di Fakultas Seni Rupa Desain. Desain interior, desain komunikasi visual, kriya tekstil, dan seni rupa. Nah, kita ambil 3. Dari 3 ini, anggap kriya itu tengah-tengah. Jadi kalau desain itu lebih bikin produk yang mengedepankan sisi fungsionalnya. Nah, kalau seni, dia tuh lebih bikin produk yang mengedepankan sisi estetikanya. Nah, kalau kriya tekstil itu, dia ada di tengah-tengah. Jadi dia itu bikin produk yang masih punya sisi fungsionalnya, tapi lebih mengedepankan estetikanya. Nah, ya kayak gitu. Ya nggak sih? Jurusan ini tuh ngapain aja sih? Nah, karena aku belum kuliah juga, jadi yang aku cari selama ini, dia tuh lebih, salah satunya mengeksplorasi bahan. Ya, cari tahu bahan ini tuh bagusnya buat apa sih. Terus ada ngebatik juga, ada menganyam, menyulam, gitu sih yang aku cari ya, yang aku dapatkan informasinya selama ini. Nanti kalau misalnya udah kuliah, nanti aku bikin video lagi deh, aku jelasin. Selanjutnya peluang karirnya tuh apa? Kalau aku pribadi jujur, aku mau masuk Kriya Tekstil itu aku mau jadi freelance, ilustrator, bikin usaha sendiri. Itu sih, aku pengennya kayak gitu.
Dan selain itu bisa jadi seniman, jelas, fashion designer, ya gitu sih, bikin proyek kecil-kecilan juga bisa. Nah selanjutnya kita ke bagian portofolio. Nah di portofolio itu aku cari ada 9 kelompok yang membutuhkan portofolio. Jadi kalau misalnya nanti kalian daftar SNMPTN, teman kalian yang ambil jalur hukum, ambil jurusan hukum, jurusan akuntansi, jurusan kedokteran, itu dia nggak butuh portofolio. Tapi untuk 9 kelompok ini dia butuh portofolio. Nah aku sebutin aja apa aja, karena ini banyak jadi harus aku sebutkan. Pertama, seni rupa desain. Kedua, seni tari. Ketiga, seni musik. Keempat, seni karawitan. Kelima, etnomusikologi. Keenam, sendera tasik atau seni drama, tari, dan musik. Ketujuh itu teater. Kedelapan itu fotografi. Ini tuh 9 gak sih? Tuh 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kok 10? Tadi fotografi, terus film dan televisi, terakhir olahraga. Nah, buat kalian nanti yang mau pilih jurusan yang berkenaan dengan tadi yang aku sebutkan, ada 10 ya berarti. Dia butuh portofolio. Format portofolio Fakultas Seni Rupa Desain ada 3 karya yang harus kalian lampirkan. Yang pertama adalah asik. Yang pertama, karya naratif hitam putih. Nah, karya naratif hitam putih ini tuh nanti ada temanya. Setiap tahun beda-beda ya setahu aku. Dan tema yang aku dapat saat itu adalah suasana sekelompok anak-anak yang sedang melakukan permainan tradisional di lapangan terbuka. Waktu itu, aku itu bikin anak-anak yang lagi main congklak. Nanti fotonya aku taruh di sini. Nih, kayak gini. Alat dan bahan yang aku pakai saat itu adalah aku pakai watercolor paper. Saat itu sebenarnya salah sih, seharusnya jangan pakai watercolor paper, soalnya kayak susah gitu ngarsirnya. Tapi karena nggak ada lagi dan aku belinya watercolor untuk bikin karya yang satu ini nanti aku sebutkan. Jadi mau nggak mau pakai itu. Dan waktu itu aku ngarsirnya itu nggak pakai 2B, aku pakai 4B. Jadi kayak tebal gitu, karena aku suka yang tebal-tebal. Kalau gambar aku suka yang tebal-tebal, bulat-bulat gitu, gede-gede. Jadi yaudah gitu. Tapi selain pensil, kalian juga boleh pakai pulpen, pakai spidol juga boleh, atau kombinasi ketiganya, pensil, pulpen, spidol itu juga boleh. Nggak masalah sih, ada ketentuannya kayak gitu. Selanjutnya, satu karya komposisi 4 benda. Nah, komposisi 4 benda ini tuh dibuatnya berwarna. Waktu itu aku dapet tema buat gambar komposisi 4 benda yang terdiri antara lain 1. Jenis mainan anak-anak. 2. Satu alat kebersihan rumah tangga. 3. Satu alat menggambar. 4. Satu alat tulis. Jadi 4 benda itu harus aku gambar dalam satu frame, dan gambar aku kayak gini. Ngakak ya. Aku nggak bisa pakai cat air. Ya udahlah ya. Selanjutnya adalah karya terbaik yang kalian miliki. Karya terbaik kalian ini sesuai prodi, ada macam-macam ya, beda-beda sesuai prodi yang kalian pilih. Dan karya terbaik ini tuh yang gimana sih? Nah, karya terbaik ini tuh terserah kalian, karya terbaik yang selama ini kalian pernah buat. Misalnya kalian gambar iseng, tapi menurut kalian nih karya terbaik kalian itu bisa, atau karya yang pernah kalian lombakan, pernah ikut kompetisi. Ada karya terbaik 2 dimensi dan 3 dimensi, terserah kalian. Kalau aku waktu itu aku bikin karya 3 dimensi. Nih, tuh dia, sepatu. Kalian lihat sepatu di atas? Itu karya aku. Nih aku kasih fotonya di sini. Oke, seni rupa. Untuk karya 2 dimensi, kalian bisa bikin sketsa, gambar ilustrasi, atau lukisan. Untuk karya 3 dimensinya, kalian bisa bikin patung atau keramik. Nah, untuk jurusan kriya, kalian 2 dimensinya bisa bikin ilustrasi fashion,
baju gitu ya, kayak fashion designer. Terus desain motif juga bisa. Untuk karya 3 dimensinya, kalian bisa bikin produk kriya kulit, logam, dan tekstil. Untuk jurusan desain, karya 2 dimensinya itu kalian bisa bikin sketsa, gambar, ilustrasi, atau foto. Dan untuk karya 3 dimensinya, kalian bisa bikin rancangan produk. Rancangan produknya berarti 3 dimensi ya. Gitu. Sepatunya udah aku ambil. Nih, jadi ini tuh sepatunya itu aku beli aslinya warna putih polos. Terus aku cat warna kuning karena aku suka kuning. Nih, ini tuh apa sih sebenarnya? Ini tuh hutan. Sebenarnya tuh hutan, kayak hutan magic gitu loh. Terus aku gambar ini tuh terinspirasi dari kartun Adventure Time. Kalian tahu kan yang Finn and Jack itu yang warnanya biru muda sama kuning. Nah, dia kan sering ke hutan gitu. Aku nggak tahu terinspirasi dan kebayang kayak gini aja. Terus di sebelahnya aku ada kancing gitu, sengaja biar ada kombinasinya. Jadi nggak aku lukis doang, tapi ada pakai kancing gitu. Oke, selanjutnya adalah penjelasan karya terbaik kalian. Nah, penjelasan karya terbaik kalian itu bisa di-download. Jadi nanti kalau misalnya portofolionya, ketentuan portofolionya keluar, kalian bisa mendownload template. Ya nggak sih nyebutnya template? Ya, sama kayak PowerPoint gitu loh. Tapi udah disiapin sama tim SNMPTN-nya. Nah, penjelasan karya terbaik ini kalian nanti menjelaskan alasan kalian bikin karya terbaik kalian itu apa, terus maksudnya tuh apa, terus apa aja alat bahan yang kalian gunakan, kalian perlukan untuk membuat karya tersebut, juga bagaimana cara pembuatannya. Nah, secara singkat, aku waktu itu ngetik, kenapa aku di sini tuh aku ada pohon, gunung, ini tuh gunung ya guys. Aku bikin hitam bercak ini. Lupa lagi penjelasannya apa ya. Nanti deh aku lampirin di sini kalau misalnya aku ingat. Dan kenapa warna kuning? Karena kuning itu tanda keceriaan. Jadi aku mau orang yang melihat foto ini bahagia hanya dengan melihatnya saja. Nah, nanti kalian ngetik penjelasan karya terbaiknya itu, ukuran kertasnya tuh A4. Kalian fontnya itu bisa TNR Times New Roman atau Arial. Nanti ukuran hurufnya itu ukurannya 12, spasinya 1,5, 250 sampai 350 kata. Selanjutnya adalah pernyataan keaslian karya. Nah, pernyataan keaslian karya ini juga kalian download di link SNMPTN-nya itu, di portofolio SNMPTN-nya, maaf. Ini tuh kalian menyatakan karya kalian tuh asli, ini punya kalian, bukan gak ada bantuan tangan siapapun gitu loh. Jadi kan nanti kayak tertera gitu kata-kata, dan kalian tinggal isi nama kalian tanda tangan di atas materai 6000. Ini udah selesai ya, aku jelasin lagi dari yang awal. Jadi untuk karya naratif hitam putih, karya komposisi 4 benda yang berwarna, sama karya terbaik kalian itu kalian scan. Tapi sebelum di scan, ditanda tangan oleh kepala sekolah dulu, terus di stamp, dicap oleh sekolah, itu jangan lupa ya. Terus kalian scan. Nah, buat karya terbaik kalau karya terbaiknya 3 dimensi gimana? Nah, kalian foto pakai kamera HP kalian atau kamera DSLR, tapi resolusinya itu harus 2610 kali 3960 pixel. Pernyataan tadi sama penjelasan karya terbaik kalian itu juga kalian print dulu, baru kalian scan. Kok di print dulu baru di scan? Kenapa nggak kirim aja langsung ditempel di PPT-nya gitu? Nggak bisa. Itu aku print dulu. Aku print dulu, habis itu aku scan gitu. Terus upload deh semua dokumen kalian tadi ke PPT yang ada di web SNMPTN. Aku rasa nggak ada yang kurang ya. Kalau misalnya ada yang kurang nggak ya?
Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang masih bingung, kalian boleh tanya di kolom komentar. Tanya aja. Oh iya, jangan lupa follow Instagram aku di @rfdafazths. Kok ribet banget sih IG-nya? Iya, maaf ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum.